Pak Dani dulu, Pak Dani. Pak Ali ini bosan saya dengarnya takiyah terus. Males. Pak Dani ya. Ya, salam semua kawan-kawan. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Dani. Apa yang dibahas? Saya baru masuk ini. Iya, kita lagi bahas ini Pak, bahas tauhid. Tadi istilah zat di Quran ternyata nggak ada. Di dalam Al-Quran ada itu bizati. Di mana Pak? Di mana tuh Pak? Itu untuk Allah atau bukan? Penggunaan kata zat itu digunakan untuk Allah atau bukan? Itu untuk Allah atau bukan? Iya, ya. Bukan zat. Iya, zat. Iya, dati. Ini apa? Saya tunjukin. Ini Pak. Iya. Pak. Ini Pak, 30 kali penggunaannya di dalam Quran. Ini tidak ada yang digunakan untuk Allah sama sekali ya. Ini saya kutip dari orang Islam sendiri ya, Rabbanians ID ya. Tahu YouTube-nya Rabbanian kan? Dia bilang 30 kali penggunaan kata zat di dalam Quran tidak digunakan kepada Allah, disandarkan pada Allah, tidak dinisbatkan pada Allah. Ya. Tidak ada dari 30 kali penggunaannya itu. Artinya zat itu diterjemahkan of what, that, to, and pregnant woman. Ya. Tidak ada di sini. Apa artinya zat? Nah, zat sendiri itu kalau kita lihat ya di dalam kamus. Di dalam kamus ini ya. Kamus Al-Munjid ini punya orang Kristen ini yang pertama kali dia mendefinisikan artinya zat. Allah itu adalah zat al-wajibul wujud. Ya, zat yang wajib ada. Ya. Nah, kedua, kamus ini. Ya, Hanswehr ini dia menerjemah zatornya being, essence, nature, self, person, personality. Lalu kalau kamus Islam sendiri apa nih? Zat artinya entitas atau person. Itu arti kata zat. Nah di Quran tadi kita lihat ada nggak diterjemahkan sebagai entitas? Sebelum itu ya, ini ya, ini dari website Islam. Saya cari kata zat ini artinya apa? Nah, zat itu diri, pribadi, pokok, esensi. Kalau di Quran diterjemahkan di sebelah, memiliki, mempunyai, perhubungan. Kalau sebelah, mempunyai. Nah kalau secara umum artinya pribadi. Itu zat artinya. Jadi di Quran penggunaannya selama 30 kali Pak. Di dalam Quran 30 kali itu tidak dinisbatkan pada Allah. Jadi kalau kalian bilang Allah itu zat itu, kalau enggak, saya tanya, kalau bukan dinisbatkan kepada Allah sang pencipta alam semesta, kalau begitu dinisbatkan kepada siapa? Ya Bapak tanya, ini orang Islam yang ngomong kok, saya nggak tahu kalau gitu. Dia tanya aja dengan dia kalau bukan Allah berarti makhluk Pak. Selain Allah kan makhluk. Gitu kan Pak? Nah, di sini dijelaskan 30 kali. Ya berarti kalau bukan Allah berarti makhluk. Nah, siapa kalau begitu? Ya berarti penggunaan kata zat dalam Quran itu tidak ada Pak untuk dinisbatkan pada Allah. Ya kalau tidak kepada Allah, kepada siapa? Itu yang pada makhluk. Saya. Ya pada makhluk lah Pak. Ada nggak ada yang menyatakan hidup kepada makhluk? Sekarang saya tanya, selain Allah berarti makhluk atau bukan? Saya tanya di situ dia ada yang nggak menjelaskan kepada makhluk. Iya, selain Allah makhluk atau bukan Pak? Nah, pertanyaan saya, ada nggak dia menyatakan kepada makhluk? Iya, kalau selain Allah berarti makhluk Pak, nggak ada lain yang lain. Saya tanya, ada nggak dia menyatakan? Bapak baca. Ada yang jelas aja. Dia mengatakan tidak dinisbatkan pada Allah, tidak disandarkan pada Allah. Ya udah gitu. Berarti itu siapa dong? Berarti untuk siapa? Nah, kalau begitu, kalau tidak ada penjelasan itu, maka umat Islam yang mengkajinya kepada siapa? Kan begitu. Iya, ya silakan Pak Dani jawab. Untuk siapa berarti? Nah, maka umat Islam sudah menyatakan ya, ditujukan kepada sang pencipta alam semesta. Udah simple. Ditujukan pada pencipta alam semesta. Oh, sekarang saya tanya di mana ayatnya, Pak? Coba bawa tunjukkan di dalam Quran ditujukan pada Allah. Itu kan kajian, Pak. Bapak kan bicara kajian. Kok Bapak berdasarkan hasil kajian? Iyalah. Di Quran tidak disebutkan begitu, Pak.
Jadi dalam Islam itu kan ada dalil akli dan dalil nakli. Bapak kan paham. Betul. Ada akli dan nakli. Akli itu dalam kajian. Paham Betul. nggak? Tapi Itulah yang dikatakan dalil kajian. Pak, dalil akli itu dimulai dari dalil nakli atau akli duluan? Dari dalil nakli. Nakli kan Iya, tadi. sekarang di nakliannya tidak ada, Pak. Dalil naklinya nggak ada. Ingat dulu, ya kan? Di sana kan di dalam dalil naklinya mengatakan zat bizatihi, kan? Nah, iya, dalil makanya, naklinya ada nggak yang dinisbatkan pada Allah? belum ada. Ya nggak ada. Sekarang kok Bapak bisa menyimpulkan soal dalil aklinya ada? Oh iya. Lah, Bapak tadi bilang berangkatnya dalil dimulai dalil nakli. Kepada sang pencipta alam semesta. Iya. Mulainya akli duluan atau nakli duluan, Pak? Akli duluan atau nakli duluan? Nakli duluan. Nakli kan sudah menyatakan bizatihi. Dengan iya, bizatihi itu untuk siapa? Nah, hi-nya kembali kepada siapa? Bizatihinya itu untuk siapa? Hi-nya kan bizatihi. Hi itu kepada siapa? Iya. Di sini Bapak lihat bidatihinya ini untuk siapa? Datihinya untuk siapa? Ya kepada sang pencipta alam semesta. Di mana? Di mana ayatnya? Di mana? Di sini tidak disebutkan. Tahan dulu Bapak Ibu. Pak Stefanus sama Pak Kiai Cak Jur ke break room 1. Wes tak oper break room 1. Ya. Cak Jur. Di mana Pak di sini? Coba Pak Dani, di mana di sini? Bidatihi kepada Allah. Pak Stefanus ke break room 1 ya. Saya kan hanya menyampaikan bidatihi. Mana bidatihi? Bidati di sini, datihi nggak ada di sini. Bidati. Nggak ada datihi di sini. Di dalam kajian Islam. Di mana bidatihi? Bidatihi di sini. Nah, jangan lari-lari dulu Pak Dani. Mana bidatihi di sini? Kan banyak ayat yang lain, kan bukan satu ayat. Lah ini udah semua ayat ini yang menulis kata zat 30 hanya 30 kali terdapat di dalam Quran. Ini sudah saya tunjukin semua, Pak. Mana? Bapak ada ayat lain lagi? Ini sudah hanya 30 ini aja yang ada di dalam Quran. Terdapat 30. Yang jelas, ya saya hanya memberikan kajian. Jangan yang jelas yang jelas. Iya, jangan yang jelas yang jelas, Pak. Kalau yang jelas yang jelas itu Bapak sudah langsung menyimpulkan tanpa data gitu loh. Kita dari data ini kita berangkat baru kita simpulkan, Pak. Jangan langsung kesimpulan. Loh, Anda kan bukan orang Islam, bagaimana Anda akan mengkaji? Ya makanya saya tanya tadi mana kata bidatihi sini, mana bidatihi di sini. Kalau Anda tidak mau mendengar penjelasan orang Islam ya sudah, kan kita simpel aja kawan. Nggak usah terlalu. Saya bukan nggak mau dengar Pak, bukan nggak mau dengar, tapi Bapak tadi bilang ada. Saya tanya di mana, sekarang nggak ada. Ayo. Apanya yang nggak ada? Kalau Anda kan saya udah menjelaskan apa lagi? Di mana bidatihi? Di mana bidatihi? Zat itu adalah mengarah kepada sang pencipta alam semesta. Iya, di mana ayatnya? Di mana? Waalaikumsalam. Sebentar ya, datang. Padahal ini lari nih padahal ini. Di mana ayatnya? Bahaya padahal. Bidatihi digunakan untuk pada Allah itu di mana ayatnya? Enggak ada. Assalamualaikum Pak. Saya tidak menjelaskan, Pak. Enggak ada, dia keluar, dia lagi minta penjelasan. Kita kan minta penjelasan. Tadi bilangnya ada bidatihi, tidak ada bidatihi di situ, Pak. Yang ada itu di kitabnya orang Kristen bahasa Arab ada bidatihi ada. Di kitab Anda tidak ada, Pak. Saya tunjukkan tadi ya semua ya. Bidati. Diganti sama Aliubi. Ya, jawab nih Aliubi. Di mana bidati di sini? Buka Yubi, mute-nya. Diganti Dani lagi kebun sementara. Ini kiai siapa nih? Bukan, yang kayak itu orang Kristen. Itu Dani saja. Dani bukan, Aliubi. Ini. Oh, nggak tahu ini kayak
Kristen nih kali, Islam kali ini Kiai. Kiai, Kiai enggak, itu teman saya mau masuk teman breakroom. saya. Ya. Itu Biar teman-teman nggak ada yang nyalin YouTube kan ya? Soalnya katanya di YouTube-nya terdengarnya bergema. Tapi kelihatannya nggak ada kok di sini, tenang, suaranya bagus. Iya, aman aja kok suaranya. Iya. Ini Pak Kemiri dibukain dong suaranya. Tatar ya. Aliubi, bicara Aliubi. Aliubi, Mana sih Aliubi? Aliubi, Tuh, silakan. kok malah si Pak Jakjurnya keluar. Gimana? ya. Silakan siapa? Mister. Itu Aliubi bertanya. Ya, silakan Aliubi, di mana? Penggunaan Ya, kata zat. silakan, monggo. Di mana penggunaan kata zat di Quran yang dinisbatkan pada Allah? Ada ayatnya itu. Ya, di mana? Tunjukin. Bentar, saya cari dulu ya. Jangan dalam kurung ya. Kok dalam kurung kamu? Teles namanya tuh. Sedang kurung. Ya sebentar, aku cari dulu ini. 2 jam ya. Pak Dani nih terima tamu, nggak ada yang bilang assalamualaikum, langsung waalaikumsalam aja dia tuh. Pak Dani ngeles. Yubi, kamu udah tidur? Sebentar, masih cari ini. Baru kebuka Google-nya. Mungkin perlu dijelasin ulang supaya Aliubi semakin terbuka apa yang dimaksud. Iya, intinya gini, di mana penggunaan kata zat itu dipakai untuk pada Allah di Quran. Katanya kan mereka kan bilang Allah itu zat. Nah, di mana di Quran dikatakan bahwa Allah itu zat? Bentar Pak Kemiri, dia kena feedback Pak Kemiri. Iya, sebentar, ini saya lagi cari ini. Oh iya, itu ada Pak Kemiri tuh, Pak Kemiri tuh mau bertanya kali Pak. Oh ya, monggo Pak Kemiri, monggo Pak. Enggak, tadi sih memang mau komentari si Putra itu, dia mau menang sendiri. Ya dia harus fair dong. Udah ada kata guru dan Tuhan, masih dibuat-buatnya honor apa itu nggak nyambung otaknya menurut saya. Kayak gitu Putra Islam itu nggak usah diajak lagi diskusi yang kayak gituan ya. Nah, kalau udah level-level kayak gitu repot nanti. Ya, itu aja kan maksudnya tadi yang dibahas kata kurios, arti kata kurios gitu loh. Ya kita tahu lah kalian tuh ngeyel. Kalau bagi kita tuh udah jelas. Itu kan sudah jelas itu dari apa semua. Sejarahnya di LAI, di mana apa semua kan udah tahu. Kok masih ulang-ulang. Iya, kurios itu artinya apa? Tuhan atau Tuhan? Sebentar Alibi. Kamu masih ditanya loh. Sama ada pertanyaan dari Mister. Sebentar. Oh iya. Kamu ini kebiasaan ya, Bi. Jangan kebiasaan kayak gitu. Kalian tuh beradab dong kalau berdiskusi. Kalau kamu masih ditanya, jangan tanya balik. Ya. Ya, berdua dia dengan Dani dia. Saat menyaut dengan Dani. Ganti-gantian. Saya nggak imbang nih. Aduh, terlalu lama ini. Dua-duanya tak hadapin kalian tuh dua-duanya. Coba. Berdua. Yubi terlalu lama. Dani. Pak Dani. Malu aku jangan. Ya, Cak Jur. Wes, ngomong
Nah, pada Kenal nih, no. pada nih, dan mute pada nih. Oke, lanjut pada nih. Apa saya di Ya, Cak Cur, Enggak, di mute, kenal Pak. nggak? Bisa ini enggak? Oh ya. Ini mana bisa saya ngomong? Ya, sudah sekarang udah bisa ngomong. Oke. Ya. Lanjut nih. Mana Pak? Silakan tunjukin. Di mana? Quran ayat berapa? Ya kan Anda ada tampilkan Lizati itu. Enggak ada bidatihi, Pak. Yang namanya Lizati itu kajian di dalam Islam. Kan tadi dah Anda paparkan 30 ayat bicara tentang zat. Iya, Iya, tidak kan? ada yang dinisbatkan pada Allah dari 30 ayat itu, Pak. Pada nih. Ya kalau tidak dinisbatkan kepada Allah, kepada siapa? Lah, Kalau zat tidak- itu artinya, Pak, nggak gini dulu. Zat itu artinya apa sih, Pak? Zat itu artinya apa sih? Abstrak itu hanya menunjukkan identitas kepada sang pencipta itu aja. Nggak bisa kita jabarkan, nggak bisa kita mendefinisikan. Karena Allah itu nggak bisa didefinisikan. Setiap Jati kata itu dirinya ada tidak definisinya, bisa. Pak. Betul kalau Allah itu tidak bisa didefinisikan bagaimananya dia. Tetapi setiap kata itu punya arti, Pak. Punya arti setiap kata itu. Iya. Soal kata itu bagaimana kan- soal bagaimana nanti konsepnya di dalam keimanan kita itu yang berbeda, Pak. Tapi setiap kata itu punya arti pasti. Setiap kata itu pasti punya arti. Cuma soal Iya. konsep dalam keimanan kita itu pasti berbeda. Misalnya kayak Itu gini. menunjuk kepada esensi Tuhan, zat itu esensi Tuhan. Iya, maksudnya. makanya gitu. Iya, esensinya bagaimana kan kita nggak tahu. Tapi ada artinya kan. Kata itu artinya adalah esensi, substansi, hakikat. Iya, orang. zat itu esensi Tuhan maksudnya. Iya sudah, makanya kalau bukan esensi Tuhan, zat itu artinya esensi, substansi, bukan esensi Tuhan. Iya, karena itu kan dilekatkan dengan nama Tuhan, makanya. Iya, kalau dinisbatkan pada Tuhan baru esensi Tuhan. Tapi emangnya makhluk nggak punya esensi, nggak punya substansi juga. Makhluk tidak punya esensi, gitu loh. Ya sekarang ayatnya itu berbicara tentang siapa? Lah ya Kan kamu gitu yang aja. jawab. Kan sudah saya kasih tadi bilangnya kan tidak dinisbatkan pada Tuhan, berarti dinisbatkan kepada siapa? Ya kamu jawab. Ya dinisbatkan kepada Tuhan, kok tidak kepada Tuhan? Iya, di mana ayatnya? Kalau gitu, ayatnya di mana? Kalau dinisbatkan pada Tuhan, pada Allah, di mana ayatnya? Ya coba cari tadi ayat yang. Kok coba cari ya 30. kamu yang cari. Enggak, yang Anda tampilkan ada 30 itu coba. Coba Iya, di tampilkan sini satu. apa. Sini ya. Nah, Ya, itu yang paling Apa? atas itu apa itu? Case berapa Ini. itu? of what? Ini GS3 119. Ya, bentar saya buka dulu ya. Seratus 119 ya. Ini diterjemahkannya of what? Nah, kalau zat itu artinya kamu bilang tadi substansi. Kalau di sini terjemahkannya of what? Substansi atau esensi kamu bilang tadi kan? Di sini terjemahannya of what? Bukan esensi. Bukan essence. Bukan person. Bahkan di sini ada nih dati nih, pregnant woman. Oh, perempuan hamil. Masa Allah perempuan hamil kan? Mana di sini? Mana di sini Ayo. apanya? Ini terjemahannya dati ini perempuan hamil, pregnant woman. Di dati of what? Kamu tadi bilang artinya kan esensi. Di terjemahannya ini tidak ada sama sekali yang menerjemahkan esensi. Di sini tidak ada essence atau substance. Nggak ada di sini. Mana terjemahannya? Bahasa Inggrisnya tidak ada satupun yang menerjemahkan itu. Sekarang bizati itu apa maknanya? Ini sudah nih of what nih di terjemahan sini. Aku gunain terjemahan yang ini aja deh. Nih pregnant woman nih. And two of what is in that a beauty of what full of having full which processors of
Mana di sini ada terjemahan essence di sini mana? Mana? Kau bilang tadi kan artinya esensi. Itu data itu ngambil dari mana itu? Oh, kita langsung buka aja ya. Langsung buka aja ya. Saya ngambil nih dari Rabbanians ID sendiri. Ini websitenya Islam. Kalian tahu YouTube-nya Rabbanians kan? YouTube-nya Islam itu ya. Pasti kalian tahu kan? Saya tunjukkan kamu ya. Bentar. Gimana Mbah? Hidupmu kan pasti. Pasti balikan lagi sama doi. Ini ya, dari Rabbanians ID ya. Apa? Nah, di sini penjelasan soal kata zat itu dia bahkan mengutip dari orang kamus-kamus orang Kristen Libanon, Katolik ya, Libanon, berisikan zat. Nah, kalau zat padat, cair, dan zat itu bahasa Arabnya kan madah, itu karena menempati ruang dan waktu. Tapi kalau zat yang dimaksudkan ini bukan sesuatu yang menempati ruang dan waktu, esensi atau substansi itu dia jelaskan di sini ya. Nah, sedangkan dalam Quran kata zat disebutkan sebanyak 30 kali. Luar biasanya semua kata zat tidak disandarkan pada Allah. Bahkan 30 ayat itu diantaranya berbunyi zatis sudur, yang berarti sesuatu yang ada di hati. Seperti Allah mengetahui sesuatu yang ada di hati, berarti zat itu ada di hati manusia. Zat yamin berarti ke sebelah kanan 2 kali. Zat simal berarti ke sebelah kiri 2 kali, setengahnya lagi bahkan merujuk pada makna sesuatu, namun bukan disandarkan pada Allah. Sekarang ini ada catatan kakinya dia kan? Ini ya, 8 ya. Kita lihat ya. Ini dari korpus Quran. Penggunaan kata zat ya. Langsung kita pastikan di sini. Ya. Kamu lihat di sini. Apa nih? Ini data saya ambil dari sini. Ada nggak di sini diterjemahkan esensi? Atau substansi? Atau person? Ada nggak di sini? Kamu lihat. Ya. Sedangkan kata zat itu ya. Kata zat. Ya. Kamu lihat di sini ya, kata zat. Ini ya, kata zat. Ini tulisannya zat. Itu diterjemahkan zat diri, pribadi, pokok, esensi. Di Quran diterjemahkannya di sebelah, memiliki, mempunyai, perhubungan. Apa kaitannya dengan Allah? Itu bukan kata zat, itu kata bizati itu. Iya, itu tadi sudah kamu lihat kan, ada nggak terjemahan di situ esensi yang kamu bilang tadi? Kan tadi yang ditanyakan zat, itu ayat iya, itu ada zat, nggak itu dibacanya. Iya, ada nggak terjemahannya? Ini kamu tak kasih lihat satu lagi ya, kamus ya. Supaya kamu tuh... Kan tadi yang ditanya zat, kenapa bizati, itu ayat yang dimunculkannya. Loh, ya makanya kamu cari dong ayatnya di mana. Iya, itu kan ayat. Iya, ayat-ayat yang sekarang tertulis dat gitu di mana di Quran? Di mana? Di bahasa Arabnya maksudnya. Iya, di mana? Ya kalau di bahasa Arabnya memang tidak ada. Lah ya sudah, tinggal jawab gitu aja, bilang nggak ada gitu loh. Kok dari tadi muter-muter kamu tuh. Loh. Kamu bilang ada tadi. Sekarang kamu ujung-ujungnya bilang oh nggak ada. Saya bilang cari dulu. Kapan saya bilang ada? Nah, barusan kamu ngomong nggak ada. Saya bilang kan tadi mau cari dulu, bukan bilang ada. Gimana sih? Iya, cari. Tadi kan kamu bilang ada, baru ya bentar saya cari dulu. Sekarang ujung-ujungnya ada tidak saya bilang ada di situ kan tidak. Ada. Kita putar ulang nanti ya. Kamu bilang ada, makanya kamu cari. Oh. Iya, dia bilang tadi ada. Dia bilang ada, nanti saya cari dulu. Jangan takia lah. Iya, kalau yang 30 tadi itu bizati. Iya, kan di dalam Quran itu kan ada apa ya? Ada nahwu sorof, tidak kata-kata. KS3 tadi kan dikatakan innallaha alimun bizati sudur.
Bukan Iya, zat apa di tuh? situ. Iya, apa? Artinya apa? Tadi kamu bilang Iya, zat itu artinya kan sesungguhnya substansi, esensi. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya, apa yang ada di dalam hati. Zat apa yang ada di dalam diri seorang. Tidak ada kata zat di ayat itu bizati. Iya, terus kata zat yang kamu maksud ini dalam bahasa Arab yang kamu maksud itu apa? Kamu bilang tadi kan maknanya esensi. Sekarang kamu cari di Quran di mana ada terjemahan kata zat. Ada kata zat dalam bahasa Arab yang diterjemahkan esensi. Di Di bahasa mana? Arabnya tidak ada. Di bahasa Arabnya tidak ada. Iya, terus ya kalau sudah tidak ada, ya terus kenapa kamu percaya Allah itu zat? Lah itu kan artinya kan itu menunjuk kepada esensi Tuhan. Iya, di mana ayatnya yang menunjukkan pada esensi pada diri Tuhan itu? Bisa artinya kan tadi kan Zat kita di situ maksudnya jelaskan. esensi Tuhan. Kita kan meyakini sebagai Tuhan gitu loh. Gini loh Yubi, kamu kalau ngomong itu kita tuh harus pakai referensi. Arti kata itu apa dulu? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan arti kata itu apa, ya kan? Arti kata zat tadi itu apa? Ini ya di kamus orang Islam sendiri ya. A Dictionary of Islamic Words and Expression. Kamu mau saya bukakan bukunya langsung atau ini kamu percaya yang saya tampilkan sini? Enggak, langsung aja apa pertanyaannya, nggak usah ini. Ya ini zat ini artinya apa Tele-tele. dulu? Zat itu artinya entity person. Itu arti kata zat. Ini ya. Zat ini artinya entity atau person. Ini apa untuk apa? Kita sering digunakan menemukan ini sebagai terminologi yang digunakan untuk mengkontraskan antara sifat ya, sifat dan zat, untuk membedakan antara sifat dan zat. Nah, Yang itu nggak tahu. Tanya lagi. Lah iya. Nah sekarang pertanyaannya di Quran di mana ayatnya? Itu yang Di saya bahasa Arabnya tanya. tidak ada. Berarti kan tidak ada tertulis. Ya kan? Ya terus? Ya berarti kan tidak ada tertulis kan? Nah sedangkan di kitab kami tertulis bro. Yang nanya siapa? Ya nggak perlu, aku kan cuma kasih tahu aja. Nggak butuh kamu nanya. Tugasnya apa? Misalkan dibanding-banding begitu. Loh, kamu kan percaya tadi katanya Allahmu itu zat. Sekarang saya tanya di mana dalilnya? Oh ternyata dalilnya dalil kamus, bukan dalil Quran. Gitu loh. Dalilnya dalil kamus. Percaya Allah itu zat artinya kita percaya Allah itu esensi Tuhan itu sendiri, gitu maksudnya. Gimana dasarnya Aliubi kamu menyatakan Tuhan itu zat? Nah, perempuanmu. Itu kan hanya percaya penyebutan Allah. saja, penyebutan mengacu kepada Iya. esensi Tuhan. Betul Yubi, kan artinya tidak segala sesuatu itu harus tertulis, makanya saya ngajarin kalian ini Utlim ya. Jangan apa-apa tuh mana ayatnya. Tidak semua konsep ketuhanan itu harus tertulis dalam ayatnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita mau berdiskusi yang dewasa tuh jangan mana ayatnya, tapi terminologinya itu apa artinya gitu loh. Terminologi yang kita gunakan. Konteksnya gitu loh maksudnya. Iya kan buktinya kata zat tidak ada di dalam Quran kan? Untuk Allah kan? Tapi kamu percaya Allah itu zat. Hanya sebatas penyebutan manusia kepada Tuhan itu loh. Iya, kamu kan percaya Allah itu zat tapi tidak tertulis di dalam ayat Quran. Iya, terus kenapa emangnya? Iya, kenapa kan saya mau menjelaskan ke kamu bahwa kamu mempercayai sesuatu juga yang tidak tertulis. Makanya jangan apa-apa tuh kalau mau berdiskusi itu mana ayatnya. Gitu. Iya, cuman yang mengenai Yesus tadi memang tertulis kurios kan, itu memang Iya, ada kata tertulis. kurios di situ. Ya, yang tertulis aja kamu tolak, apalagi yang nggak tertulis. Saya lebih menolak lagi yang nggak tertulis. Bukan, yang Yesus tadi kan memang ada dikatakan kurios. Iya, Yohanes kurios. 13:13. Iya, kamu lebih terima mana yang tertulis atau yang tidak tertulis? Bukan, maksudnya Enggak, itu apa kamu terima maknanya? mana? Iya, kurios artinya Tuhan bisa juga Tuhan. Apa masalahnya buat kamu? Kenapa bisa dua makna begitu? Apa masalahnya? Setiap kata bisa aja punya dua makna. Misalnya nih, kata bisa. Bisa itu bisa punya dua makna. Bisa ular, racun ular. Bisa artinya mampu. Apa masalahnya? Ayo. Berarti kalau saya di jalan ketemu orang, saya panggil hai Tuhan, saya panggil hai Tuhan gitu. Terserah kamu kalau masalah itu. Orang manggil Pak Gusti, ada juga orang yang manggil Gusti Allah. Apa masalahnya?
Ya nggak apa-apa, cuma nanya Nah, ya aja. sudah, makanya nggak apa-apa kan, nggak masalah kan, nggak ada masalah itu. Tergantung sekarang pemaknaan Tuhan itu bagi setiap individu itu dalam keimanan masing-masing. Apa artinya itu? Tapi kalau secara arti kata punya dua makna itu nggak masalah. Tapi kalau di dalam keimanan kamu tidak bisa ganggu gugat iman seseorang. Bagi kami Yesus adalah Tuhan, titik. Apa kamu mau menggugat iman kami? Siapa yang menggugat? Nah, itu kan makanya saya jelaskan ke kamu. Arti kata Rob juga di dalam Quran punya dua makna juga kok. Bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Apa masalahnya? Saya nggak mempermasalahkan itu. Yang penting sekarang konsep ketuhananmu itu seperti apa kok, jelaskan pada saya. Kalau masalah terminologi tadi yang kita gunakan itu kita bisa saling memahami. Kita bisa tahu itu dari mana, dari kamus-kamus, dari referensi-referensi yang ada. Jangan buat istilah-istilah sendiri. Cuman masalahnya kalau berdasarkan translate, kurios itu jadinya Tuhan. Berdasarkan translate apa? Ya coba aja Google Translate atau apa kan pasti. Iya, pasti dalam sama. bahasa Inggris artinya bisa Lord. Apa Ya. masalahnya? Lord itu dengan God sama tidak? Kamu memahami kata itu berdasarkan bahasa Inggris atau bahasa Yunani-nya langsung? Sekarang aku tanya juga, kata Rob juga di dalam Quran juga kan bisa punya dua makna. Tuhan itu berarti Allahmu itu adalah Tuhan atau Tuhan? Aku tanya kamu. Tuhan dong. Hah? Tuhan. Allahmu itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Iya, dia Rob atau apa? Rob atau Tuhan? Nah, Rob Ya. juga kan punya dua makna gitu loh. Kamu tuh mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya kamu sendiri tahu hal itu gitu. Nggak usah dipermasalahkan itu, Yubi. Enggak, aku Sekarang kan kita tinggal jelaskan nyambung tadi aja. pembahasan dengan siapa? Dengan Pak Putra aja tadi kan. Iya, makanya sekarang kamu jelaskan aja konsep ketuhananmu. Nah, sekarang saya tanya ke kamu. Tadi zat kamu sudah mengakui tidak ada, ya kan? Berarti kalian kan mengakui bahwa di dalam Quran ternyata tidak ada kata zat Allah itu zat, kan tidak ada itu. Ya kan? Yang bilang ada siapa? Loh, tadi kamu yang ngomong kan pertama ada itu, ntar saya cari dulu, dicari-cari nggak ketemu ternyata. Ujung-ujungnya bilang oh nggak ada. Ya aku kan cuma bilang cari dulu, bukan bilang pasti ada. Gimana sih? Kamu bilang ada. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Iya, Kata zat di waalaikumsalam. dalam Al-Quran ya ada lah, surat Al-Imran ayat 119 di akhir ayat Iya, bizati sudur, zat iya. yang maha mengetahui segala sesuatu. Anda tidak tahu Islam, baca Quran aja nggak bisa, sosok tahu Islam. Ilmu Apa tauhid namanya? tidak hanya bisa dibahas dengan buku. Apa terjemahannya di Harus situ? ada guru. Bizati Terjemahannya apa? sudur, Allah yang mengetahui. Bizati. Memalukan Arti sekali kata kamu zat itu apa? gitu loh. Arti kata zat apa? Memalukan kamu nggak, saya Arti tanya, kata zat kamu itu apa? bisa baca Kata Quran zat nggak? apa? Arti kata zat apa? Kamu nggak usah banyak ngomong dulu. Kamu arti kata zat itu apa? Kamu nggak usah Bentar, banyak ngomong dulu. One way, kamu pakai data, pakai logika. Gak usah ngomong gitu, gak usah. Ini kita sedang mengkomparasi antara Al-Quranmu dengan Bible. Gak usah bicara begitu, santai aja, santai. Gak Saya usah sudah kelompok. tunjukkan tadi arti kata zat itu apa di Quran. Arti katanya. Ya kan? Menyentuh framing, datang dia itu ngomong gitu. Mana ilmu dia? Bicara asalan. Arti Tiba-tiba kata zat muncul. dulu, kamu ngomong dulu. Arti kata zat itu apa artinya? Zat itu suatu esensi keberadaan yang maha suci dan mati, karena Allah itu Oke. zahir dan batin. Udah imani saja, imanmu itu Allah itu roh, gak ada zahir. Terjemahannya itu apa? Kata zat itu terjemahannya apa? Kamu bilang esensi. Terjemahannya, masalahnya terjemahannya apa di situ? Terjemahannya. Kamu lihat di sini tadi ya, saya tunjukin ya. Mana di sini? Bijati sudur. Surah Al-Imran. Dia itu kalau Di sini. dari terjemahan perkata memang dikatakan menjadi Bentar, ukuran. Yudi.
Sebentar Yubi, jangan kamu bicara Apa kalau nih? bukan diajak bicara. One way dengan ini, one way dengan Ya Mister. dikasih menjadi off white. Iya, ya. Tolong di mute Ali Yubi. Ya one way dengan dengan ini. Silakan kamu ngomong. Apa ini zoomnya zoom sampah main mute, gak bisa dia ini. Aku kasih data Ya, gantian dong ngomongnya. 119 ya. Main mute, gak ada ilmu kamu baca Quran aja gak bisa. Jangan sosok bahas kitab orang gitu. Ya. Jadi tolong Apa? FIC dong. 119. Gak berani mereka. Apa masalahnya? Hah? Kamu bisa bahasa Enggak, saya Ibrani tanya kamu bisa baca Quran nggak? Bisa baca Quran nggak? Kamu bisa bahasa jangan Ibrani nggak? mengartikan. Kamu bisa bahasa Enggak, Ibrani nggak? saya tanya. Nggak usah. Saya Kalau gitu kamu nggak usah kesini. Kamu nggak usah kesini kalau gitu. Ngapain kamu kesini? Kalian juga sering bahas-bahas Alkitab kok sok tahu kamu tuh. Ya aku di sini udah buka di quranhadis.com, memang di situ menjadi off white itu. Ya iya. Terjemahan perkata ya. Iya apa? Terjemahan perkataannya kan tidak esensi kan? Iya menjadi off white. Iya kan. Ya sudah gitu loh. One way ini apa ini kamu? Kamu debat nggak pakai referensi kok, masa ngomong aja. Emangnya orang harus tahu bahasa Arab dulu baru bisa bahas kitabmu. Kalau harus tahu bahasa Arab semua orang di Indonesia ini kasihan tuh yang awam-awam tuh. Ya. Kalian aja bahas kitab suci kami aja nggak tahu bahasa Ibrani, nggak tahu bahasa Yunani, berani bahas kitab suci orang. Silakan Pak itu Pak pemakan kadrun. Gini, jadi shalom semuanya. Jadi mereka tuh harus berterima kasih ya, ini para muslim nih ya. Kita menggelar menunjukkan data-data ya, menunjukkan ayat-ayat, bukannya kita mau sok-sokan membahas kitab kalian, kita itu menjawab apa kalian membahas satu ayat noise apa? Ada noise apa tuh ya Ini noise? sebentar, yang ganti nama saya ganti yang benar dong. Masa ditambah-tambahkan itu? Tolonglah Bu Julia. Nobitan kalian. Sekalian nobitan. Enggak, itu jangan ada itunya dong. Dihapus. Ya, Pak pemakan kadrun tadi, silakan Pak. Iya, saya cuma bilang gitu kepada mereka. Harusnya mereka tuh berterima kasih ya. Dengan secara tidak langsung mereka tuh belajar. Yang tadinya tidak tahu ayat, jadi tahu ayat gitu loh. Makanya kalian tuh gimana ya? Kalau mau belajar, kan ada dibilang ditulis. Muhammad, kalau kalian tidak tahu, tanyakanlah kepada ahli kitab sebelumnya. Ya, kalian tuh harus mengikuti sunnah Rasul kalian, menanyakan. Itu jangan mengutip-ngutip ayat dari Injil, dari Alkitab, terus mentafsirkan segala macam, itu kan nggak baik. Ya, kalau memang kalian tuh itu nggak ngerti, tanyakanlah kepada ahli kitab sebelumnya. Itu loh, orang udah tertulis, kalian tuh gimana sih, harus berterima kasih lah. Emang di Kristen ada istilah ahli kitab? Sekarang orang-orang yang terima kitab sebelumnya siapa? Saya tanya. Itu kan kitab itu artinya istilah ahli kitab gitu. Saya ngomong Al-Quranmu. Saya ngomong Al-Quranmu, kitab suci kalian kamu. Berarti saya lupa. Quran ya? Kitab suci kalian, kitab suci Al-Yubur kan bukannya Quran sekarang ya? KBBI ya? Saya lupa. Google. Iya, KBBI dan Google. KBBI. Jadi emang bener. Iya, KBBI dan Google. Itu saya lupa. Jadi sekarang emang nggak kenal sama Quran Al-Yubur ya. Aduh, gimana sih? Kan tanya dong, baca KBBI yang bener ya. Kamu kan sekarang tuh kitab sucimu KBBI ya. Itu soalnya kita gelar Al-Quran, ayat Al-Quran. Nggak percaya.
kita hadis nggak percaya. Ya udah silakan lanjut ngototnya ke KBBI ya. KBBI itu adalah kitabmu, pelajarilah KBBI yang silakan baik. lanjut curhatnya ya. Sama Google, soalnya apa-apa Google, udah googling aja. Aduh, kamu itu gimana sih? Kamu Islam atau bukan sih, Alyubi? Tas KBBI kamu imanin? Pakai Jangan referensi. imanin dong. Referensi KBBI, pedomannya KBBI. Aduh, susah. Saya udah tunjukkan tadi ya dua referensi saya tentang kata zat. Zat itu tadi artinya apa? Ya baik dari kamus yang dibuat oleh orang Kristen maupun orang Islam, kata zat itu punya makna yang sama, yaitu bisa artinya substansi, esensi, atau person. Ya. Itu gitu loh. Nah tadi di terjemahan Quran tidak ada yang menerjemahkan person, dia adalah pribadi yang maha tahu dan maha mendengar. Dia diterjemahkan of what? Of what itu apa? Iya, kalau pembahasan tentang itu udah clear lah, tadi kan udah jelas juga dijawab. Iya kan? Berarti nggak ada kan berarti kan, Yubi kan? Temanmu tadi si One Way tadi itu asal nyerocos aja datang ke sini. Ya, terus gimana? Sekarang topik apa? Ya udah, berarti kan tidak ada di Quran. Berarti kalian itu kan justru sebenarnya kalian itu harus berterima kasih sama orang Kristen. Karena orang Kristen lah yang membuat istilah itu. Sehingga konsep teologi kalian itu bisa jadi konsep teologi yang agak sedikit sistematis. Berarti Tuhan kalian zat gitu maksudnya. Zat itu artinya apa? Enggak, Tuhan kalian itu apa? Zat atau bukan? Iya, zat itu kan artinya pribadi. Berarti Tuhan kalian pun dikatakan zat, betul juga gitu. Betul juga, nggak masalah. Tergantung artinya apa dulu. Jadi bukan ruh gitu. Oh, itu adalah wujudnya adalah roh. Wujudnya ruh. Yesus wujudnya eksistensinya. ruh bukan? Eksistensi Allah itu roh. Iya, Yesus punya dua natur. Lebih ulang-ulang dua natur. Saya tanya sebagai Yesus ruh atau bukan? Punya dua natur. Ruh dan bukan ruh. Dia punya natur yang batin dan juga punya natur yang zahir. Di ayat mana itu dikatakan? Nah, dia sebagai firman Allah. Firman Allah itu kamu tidak lihat. Firman Allah itu. Kamu bisa lihat dia sebagai firman Allah itu wujudnya bagaimana. Tapi dia menyatakan diri dalam daging. Siapa? Yang bilang Yesus? Yohanes pasal 1 ayat 1. Berarti menurut tulisan Yohanes. Kalau sudah mau kayak gitu, Quranmu juga menurut tulisan siapa, bukan tulisan Muhammad kok. Ada tidak Yesus pernah bilang aku adalah firman Allah? Quranmu kutolak semua. Apa kamu urusannya? Kalau kamu mau menolak kitab suci kami, aku juga tolak semua Quranmu. Apa urusannya? Kalau kayak gitu kita nggak. Kalau kamu modal kayak gitu, Yubi, kasih tahu kau ya. Kalau kau cuma modalnya cuma begitu-begitu aja terus dalam diskusi, kita tidak akan ada perkembangan. Nggak perlu kita lanjutkan berdiskusian kita ini. Karena kamu sudah menolak apa yang menjadi referensi utama kami. Nah, kalau kami juga menolak referensi utama kamu, buat apa kita berdiskusi di sini? Ya? Nggak perlu kita lanjutkan diskusi kita. Gitu, Yubi. Kalau mau berdiskusi yang maju pemikirannya itu jangan kayak gitu caranya. Maksud saya nggak memaksakan. Maksud saya gini, dengar dulu. Yohanes murid Yesus, apa kamu masalahnya? Betul. Cuma saya ada pertanyaan lain. Selain Yohanes, ada tidak Yesus berkata, aku adalah firman Allah? Ada tidak? Yohanes murid Yesus, apa masalahnya buat kamu? Iya, lalu pengakuan pernyataan dari Yesusnya sendiri ada tidak? Kenapa harus kamu tuntut ada pengakuan di dalam Quranmu kata zat ada enggak untuk Allah? Ya tinggal langsung jawab aja tidak ada. Ya ini saya bilang tadi ujung-ujungnya kalian tuh selalu menanyakan di mana ayatnya. Kalau masih kayak gitu cara berpikirnya, Yubi, kamu nggak cocok jadi teolog. Ya, teolog itu tidak berpikirnya seperti itu. Kamu nggak cocok berbicara soal teologi kalau masih bertanya di mana ayatnya. Istilah-istilah itu bisa dipakai, disimpulkan berdasarkan ayat-ayat yang ada. Bahkan firman Allah itu ada di Alkitab, bukan tidak ada. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya, aku kan di sini tidak memaksakan, cuma bertanya saja, ada tidak gitu loh, simpel. Sudah ada di Alkitab. Alkitab itu adalah inspirasi dari Tuhan. Iya. Sudah ada tertulis Yohanes sudah
Yohanes ucapan sudah nulis. ada. Sudah ditulis oleh Yohanes. Kenapa kamu tanya harus selalu ada ucapan Yesus? Hah? Oke, sekarang tahu dari mana Sekarang kok- Yohanes Yesus firman Allah, tahu dari mana? Kamu tahu dari mana Allah itu zat? Loh, kok gimana sih dijawab tidak? Loh, dari kok pendidikan? dijawab? Ya itu sama, kebalikan ke kamu juga. Enggak, saya tanya simpel loh. Tahu dari mana Aku tanya ke Yohanes? kamu juga, kamu tahu dari mana Allah itu zat? Gak usah kayak gitu kok cara ngobrolnya. Makanya aku bilang kamu tuh gak cocok jadi teolog. Jadi sebenarnya mampu menjawab tidak? Mampu dong. Oke. Sudah tahu disebutkan dari sama mana? Yohanes. Tahu dari mana Yohanes Yesus firman Yohanes. Allah? Ya karena dia menyaksikan langsung. Dia ada saksi Menyaksikan mata. apa? Menyaksikan Dia apa? ada saksi mata hidup Yesus. Lalu kaitannya dengan Yesus firman Allah apa? Iya, dia mengenal Tuhan Yesus. Dia mengenal Yesus secara pribadi. Makanya dia bisa menuliskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Berarti berdasarkan pemikiran Yohanes. Bukan, di perjanjian lama sudah ada. Kamu baca Targum Yonatan bahwa yang menampakkan diri pada Adam di Taman Eden itu adalah Memra. They say you could sell anything, but can you write the sales papers? The follow-up emails? Memra Yahweh ya. Memra Adonai. Perjanjian lama itu Yohanes sudah ada. Oh, ini kan pertanyaan anak kecil kayak gini kan. Oh, gimana? Yohanes itu orang Yahudi, tentu dia tahu teologinya orang Yahudi. Sekalipun Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi terminologi logos itu tidak dimaknai seperti pemikiran orang Yunani. Logos sebagai sang firman bagi orang Yunani, atau itu logos itu terpisah dari Allah. Bagi orang Yahudi, logos firman Allah itu memra Allah itu ya ada di dalam Allah. Ini bro. Ya. Ini bro. Jadi Udah aku cantumin. Yohanes itu membangun teologinya berdasarkan ya pemikiran orang Yahudi, karena dia adalah orang Yahudi yang mengetahui bahwa yang menampakkan diri kepada semua nabi-nabi dan semua orang-orang di dalam perjanjian lama itu adalah memra Elohim. Memra Sekarang Adonai. penuntut ada itu Yesus atau Yohanes? Nah, kan mutar lagi kan kamu kan? Gini. Kalau kamu cara berdiskusinya begitu, Yubi, aku tolak semua Qur'anmu itu bukan Yubi. firman Allah. Udah selesai. Oke, boleh ngomong saya. Ya, lanjut Pak Lidara. Yubi, kamu tanya Yesus itu firman Allah atau bukan ya? Coba dibukakan Roma 12 ayat 19. Allah itu Tuhan bukan Yubi? Yubi tak. Ya, Bentar, dia kembali. Iya. Kalau Allah itu Tuhan kan? Betul. Iya. Buka Roma 12 ayat 19. Roma itu tulisan siapa? Kamu kan tulisan itu sapi betina tulisan siapa? Loh, gimana sih? Yubi. Iya kan sama. Sapi betina tulisan siapa? Al-Baqarah, sapi betina tulisan siapa? Ya silakan dijawab dulu. Baru Iya, kamu bertanya. standar yang sama. Roma itu tulisan dari Rasul Paulus. Sapi betina tulisan siapa? Sekarang apa? Anda Jawab itu dulu, Yesus atau Yubi. Paulus? Tadi saya sudah jawab. Roma itu tulisan siapa? Roma itu tulisan Rasul Paulus, manusia. Sapi betinamu Al-Baqarah itu tulisan siapa? Sapi betina atau manusia? Sapi atau manusia? Itu kan nama surat. Nama surat, makanya ini juga Roma nama surat. Yang nulis siapa? Sapi betina nama suratnya. Yang nulis siapa? Ya sapi lah. Yang menulis di Mushaf itu kan para penulis Quran awal-awal. Iya, siapa? Sapi atau manusia? Ya manusia dong. Makanya lu tahu, jangan nanya Roma tulisan siapa. Ini tulisan manusia semua. Jadi nggak boleh nanya. Boleh nanya. Terus saya nggak boleh nanya sama kamu juga. Boleh nanya, tapi sebelum nanya mikir dulu. Pertanyaannya bener enggak? Oke, bukain Roma 12 tolong. Roma 12 ayat 19. Dia kan mengatakan mana Yesus adalah firman Allah. Firman Tuhan. Silakan buka. Nah, suruh Yubi baca. Break yuk, mau ngopi deh. Ini aja. Baru
Top Avocado Coffee. Hot, cold, or with ice cream. Oke, saya buka ya. Ya, Roma 12 ayat 19. Dia kan nanya itu. Coba baca Yubi. Satu. Ya, masih. Iya, Coba, artinya ini Yubi. menurut tulisan Paulus begitu kan? Iya, yang ngomong siapa? Akulah yang menuntut pembalasan firman Allah. Siapa yang ngomong? Paulus, itu kan tulisan Paulus. Yang ngomong Paulus, baca dong, sebab ada tertulis. Ini Paulus nulis betul, tapi yang ngomong siapa? Yubi. Oke, siapa? Lalu siapa? Siapa? Kamu pikir aja siapa yang ngomong? Akulah tuh siapa, huruf besar. Ya mana saya tahu, silakan jelaskan. Nah, itulah Yesus yang berbicara. Yesus mengatakan, akulah yang menuntut balas firman Allah. Jadi Yesus pernah bicara begini pada Paulus. Iya, akulah firman Allah. Betul, pernah bicara. Ada tulisannya. Mana itu? Di mana? Iya. Terus sapi betina ngomong tuh di mana? Ada tulisannya. Yesus bicara begini ke Paulus. Enggak, satu. Oke, ini udah saya jelaskan. Ini akulah yang menuntut pembalasan, itu yang bicara Yesus. Sekarang saya tanya, sapi betina yang ngomong siapa? Iya, bicara Yesus. Iya. Yubi, sapi betina tuh yang ngomong siapa? Loh, standar yang sama, Yubi. Udah selesai. Jangan jurus menghindari pertanyaan gitu dong. Jadi saya, teman-teman jangan standar janda. Udah dijawab ya. Jadi Roma 12 ayat 19, Yesus mengatakan, akulah firman Tuhan, firman Allah. Selesai. Silakan yang lain. Menurut sapi betina. Loh, gimana? Menurut sapi betina kan, Quranmu kan menurut sapi betina. Makanya gini loh, yang jadi acuan kebenaran itu ucapan Yesus langsung atau ucapan orang selain Yesus? Yang menjadi acuan kebenaran itu ucapan sapi betina atau siapa? Ya, Prof, lanjut Prof. Ayat 58 dan 59. Itu orang Yahudi itu kenapa itu kok ngamuk? Dari pernyataan Yesus. Oke lah, dilanjut pada ini aja ya, aku aja mau ini dulu. Salam teman-teman. Saya boleh minta waktu nggak? Karena saya harus off lagi nih. Lanjut, pasti nggak ya, silakan Pak. Ya, ini buat kita semua aja ya. Ya, kita perlu pahami Godhead atau kealahan dalam kekristenan ya. Saya singkat aja ya. Hakikat Allah kita, hakikat Allah orang Kristen ya. Kata hakikat ini ada di Ayub. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Nah, bagaimana kita memahami hakikat Elohim dalam kekristenan? Ini ada ayatnya di Ayub. Ini ayat-ayat tambahan ya. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian yang walaupun dalam rupa Allah ini adalah hakikat. Makanya dikatakan kesetaraan dengan Elohim, Yesus ya, setara dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Nah, apa itu hakikat Allah di kekristenan di kita? Apa? Yang dinyatakan di Alkitab, itu ada 4 teman-teman. Ada 4. Yang pertama adalah roh. Tapi ingat, roh di sini bukan roh dalam arti seperti roh manusia. Ini adalah roh Allah. Seperti gimana roh Allah itu, kita akan pelajari. Karena tidak sama dengan roh seperti manusia. Spirit, tidak sama. Ini adalah roh Allah, ruah Elohim, huruf besar. Jangan disamakan. Nanti kita lihat bedanya. Jadi hakikat Elohim kita yang pertama adalah roh. Yang kedua adalah pribadi. Yang ketiga Allah itu Esa. Yang keempat Allah itu Tritunggal. Kesatuan. Itu 4 hakikat yang dinyatakan di Alkitab. Sekarang kita lihat apa itu adalah roh. Buktinya kan ada ini, bukti Alkitab. Allah itu roh, salah satu aja. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, sebagai roh itu apa?
Elohim dalam hakikatnya sebagai roh itu apa? Dia itu hidup. Ini ayat-ayatnya, Allah itu Allah yang hidup. Yosua, 1 Samuel, Mazmur, Matius, Timotius, Wahyu. Ya, hidup itu menandakan adanya emosi, kuasa, dan aktivitas kegiatan. Allah memiliki semua ini. Itu hakikat sebagai roh. Ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan. Ini adalah bukti roh itu adalah hidup. Kemudian sebagai roh Allah tidak kelihatan. Ini dasarnya semua banyak nih. Jadi sebagai roh, 1, Allah itu hidup. Nomor 2, sebagai roh Allah tidak dapat dilihat. Sebagai roh tidak berbadan dan tidak berwujud. Sebagai roh juga dia omnipresent. Tidak terikat pada suatu tempat tertentu. Nah sekarang apakah roh manusia omnipresent? Manusia juga kan punya roh. Omnipresent enggak? Roh kita sama roh Allah. Kan beda, makanya jangan selalu disama-samakan. Ini roh Allah. Sebagai roh, Allah juga dapat menyatakan diri dalam bentuk yang nampak. Apakah roh manusia bisa menyatakan diri dalam bentuk yang nampak? Allah bisa. Dalam sekinanya, di tabernakel, tiang awan, tiang api, di semak terbakar. Dan puncaknya adalah dalam Yesus Kristus. Itulah maksud roh. Jangan diartikan roh itu semacam roh manusia yang tidak kelihatan, yang tidak bisa bermanifestasi, yang tidak omnipresent. Beda, ini roh Allah. Jadi ada 5 yang tercatat ya. 6 itu roh. Kemudian sebagai roh dia berpribadi. Makanya ada yang istilah anthropomorphism. Ya. Dia memiliki kecerdasan, intelligence. Inilah yang kita sebut sebagai firman, logos. Kesadaran diri, penentuan diri sendiri, dia tidak tergantung pada ciptaannya dan lain sebagainya ya. Mempunyai kedaulatan, otoritas. Itu. Kemudian sebagai hakikat yang lainnya adalah Tritunggal. Ya. Tritunggal, ya kita sudah tahu ini ayat-ayatnya, nggak perlu saya jelasin. Ya, ini dalil-dalilnya. Kita semua ada dalilnya, bukan karangan siap manusia. Nah, sekarang sebagai Allah itu Esa. Apa itu Allah itu Esa? Echad. Ya. Ini dalil-dalilnya. Itu satu kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Itu artinya apa? Bersatu dalam esensi. Mereka, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu memiliki satu esensi, yaitu kealahan. Makanya ketiganya setara. Hanya dalam ekonomi, keselamatan, ekonomi penciptaan, itu masing-masing berbeda. Dalam penciptaan, Bapa sebagai sumber, segala sesuatu diciptakan melalui Sang Firman, dan diberi nafas kehidupan dan ditopang oleh Roh Kudus. Dalam ekonomi keselamatan juga bisa dibedakan. Yang merencanakan keselamatan adalah Bapa, yang menggenapi adalah Yesus Kristus, yang mengaplikasikan adalah Roh Kudus. Itu bersatu dalam esensi. Kemudian juga bersatu dalam apa? Bersatu dalam nama. Yotevave itu dipakai, diterapkan kepada Bapa, kepada Sang Anak, dan kepada Roh Kudus di perjanjian lama. Nah di perjanjian baru, itu semua dalam nama Yesus Kristus. Karena nama itu sudah diberikan, disematkan kepada Yesus Kristus. Makanya orang Kristen berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Itu sudah mewakili Bapa dan Roh Kudus. Karena dalam nama ini kesatuan. Makanya waktu Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Itu dipakai kata tunggal, onoma. Bukan 3 nama, itu 1 nama. Lihat pas teks aslinya. Kemudian bersatu dalam apa? Bersatu dalam tindakan. Hadir dalam penciptaan, 3-tiganya melakukan penciptaan, 3 pribadi. Itu penyelamatan, bahkan dalam salib juga hadir. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus sendiri yang berkuasa untuk menyerahkan nyawanya.
kemudian juga kepada Roh Kudus. Dalam kebangkitan demikian juga kita bisa baca di ayat Alkitab, yang membangkitkan Yesus adalah Bapa, yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus, ada ayat-ayatnya. Dan yang Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Jadi Tritunggal itu bersatu dalam tindakan penciptaan, penebusan, kebangkitan, gitu. Itu artinya Esa, Ehad. Kemudian bersatu dalam kehendak. Masing-masing seperti tadi kita lihat ayatnya, Bapa mempunyai hidup, Anak mempunyai hidup, tapi satu kehendak. Makanya Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Gitu. Itu arti Esa. Ini ayat-ayatnya semua ini. Nah, baru kita bicara sifat-sifatnya, itu lain lagi. Sifat-sifat non-moral misalnya, berdaulat unik hanya pada Allah. Berdaulat. Maha kuasa. Ini sifat, bukan hakikat. Kita bicara sifat. Maha hadir. Ini unik. Maha tahu, omniscient. Ini hanya sifat Allah yang hanya unik ada pada Allah. Banyak ayatnya. Sifat moral, kekudusan, kebenaran dan keadilan. Ada sifat-sifat yang bisa dikomunikasikan kepada manusia. Misalnya kebaikan, kasih. Allah adalah kasih. Nah, yang bisa dikomunikasikan kepada manusia juga. Tapi kalau yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, itu hanya unik, hanya ada pada Allah. Nggak ada yang memiliki itu. Tapi ada sifat-sifatnya yang diberikan, diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Ada sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Kasih, maha baik. Gitu. Setia dan sabar. Nah, tapi kalau sifat-sifat yang tadi itu yang hanya unik, atau sifat-sifat imanensi, nah ini kan sifat-sifat yang dapat dikomunikasikan bagi manusia. Maha bijaksana, maha baik. Cuman bedanya kalau Tuhan adalah maha. Kalau manusia cuma bijaksana, tidak ada maha. Karena kita diciptakan image Deo. Ini sifat-sifat transendensi. Allah tidak diciptakan, tidak berubah, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, kekal, eternal. Itu sekilas teman-teman. Karya-karya mencipta, memelihara, menyelamatkan, menghakimi. Itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Singa. Ya, ini lanjut dulu nih Pak siapa nih, pemakan kadrun. Gantian ya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Singa sudah menjelaskan begitu detail ya. Saya harap juga bukan khususnya Al-Yubi dan ya umumnya orang-orang yang mendengar ya, non Kristen itu yang mencari kebenaran harusnya sudah mengerti, soalnya yang diterangkan Pak Singa tadi dah secara detail menerangkan bagaimana Allah kita, Allahnya orang Kristen dengan sifat-sifatnya ya. Jadi semua pertanyaan itu sudah kalau emang mempunyai akal dan pikiran sudah tahu itu jawabannya ada semua di situ beserta ayat-ayat dan dalil-dalilnya. Gitu, jangan ditanya lagi. Itu dalilnya mana, ayatnya mana. Ya artinya kamu tadi nggak mudeng, atau mungkin nggak mudeng atau ya kurang dibuka lah pikiran dan akalmu, gitu ya. Jadi seharusnya mengerti. Gitu aja sih Pak Mister. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Lanjut, ini Pak Beta Maluku Channel. Shalom. Shalom. Iya, terima kasih Pak. Mau jawab Pak Yubi tadi ya. Dia mempertanyakan siapa yang menulis Roma 12 ayat 19 tadi kan. Yang menulis itu Rasul Paulus Pak Yubi. Dia berdasarkan apa yang tertulis firman Tuhan. Itu di Ulangan Pak. Di kitab Perjanjian Lama. Itu yang tulis Musa. Ya. Musa itu di Quran juga